Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, segala kebaikan-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang Tuhan nyatakan. Kami bisa menangkap pesan yang dari Tuhan bagi hidup kami dan juga melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 103 ayat 13. Saya bacakan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan. Seperti seorang bapak, seorang ayah menyayangi anak-anaknya. Saya percaya bahwa seorang bapak, ya, ayah dalam menyayangi anaknya pasti ingin memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Itulah kasih sayang seorang ayah. Demikian juga Tuhan begitu menyayangi kita, orang-orang yang takut akan Dia. Yang berarti hidup kita, ketika kita ini takut akan Tuhan, kita pun disayangi Tuhan, dikasihi Tuhan seperti seorang bapak atau ayah yang menyayangi anak-anaknya. Karena itu ayo hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mentaati perintah Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidupnya. Nah, dengan hidup takut akan Tuhan, sesungguhnya kita akan menerima kasih sayang yang begitu besar dari Tuhan Allah kita. Ya, coba mari kita lihat lagi firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 9 sampai yang ke-11. Saya bacakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan, ya, Tuhan memberi gambaran, ya. Jadi tidak mungkin toh seorang bapak, ya, bapak dunia ini, ya, kita manusia, ya, anaknya minta roti kita kasih batu. Nggak mungkin kan? Kita beri ular ketika anak kita minta ikan. Nggak mungkin. Artinya kita pasti mau memberi yang baik. Ya, firman Tuhan katakan jika kamu yang jahat saja, ya, kamu manusia yang berdosa saja, tahu memberi pemberian apa yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Tuhan Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya, yaitu kita. Ya, kuncinya apa? Mintalah kepada Tuhan. Dalam hal ini ada interaksi dekat dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita bertanya, kenapa? Aku berdoa kok nggak dijawab-jawab? Perhatikan ayat ini. Ia akan memberikan yang baik.
Saya tahu bahwa apa yang Anda minta mungkin baik menurut Anda. Tetapi di pandangan Tuhan belum tentu. Kadang-kadang apa yang baik menurut kita di pandangan Tuhan itu bukan yang baik. Ya, misalnya seorang anak kecil kadang-kadang mintanya aneh-aneh. Masih kecil minta. Misalnya anak kecil baru umurnya katakan 10 tahun, 11 tahun. Minta dibelikan motor. Ya, sebagai bapak yang baik, ya tidak langsung dikasih. Apalagi mintanya motor sport. Waduh. Ya, supaya bisa kenceng. Lah, ini hati-hati, seorang bapak yang baik dia akan bijaksana. Ini baik buat anak enggak? Anak kecil, mungkin sukanya kalau anak kecil pasaran atau apa ya, mainan anak-anak. Dia main pisau yang tajam, pisau daging yang besar itu ya. Dia minta itu, "Pak, aku pinjem." Pinjem bahkan pisaunya untuk main supaya aku bisa mencincang katakanlah sayur-sayuran atau daun-daunan. Bapak yang baik tidak akan kasihkan karena itu berbahaya. Nah, mungkin bagi si anak baik. Dan mungkin dia akan bertanya, kenapa ya permintaanku nggak dikasih? Cuma dikasih Tuhan. Kalau engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan mendengar permintaanmu. Tuhan mendengar doa dan permohonanmu. Tapi kalau belum dijawab Tuhan, salah satu alasannya adalah apa yang engkau minta mungkin tidak baik di mata Tuhan. Ya, di mata Tuhan ya. Tapi bisa juga sih, memang Tuhan mau jawab menurut waktunya. Bisa juga Tuhan mau lihat iman kita. Banyak alasan, tapi salah satunya adalah Tuhan mau memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, mari mintalah yang baik kepada Tuhan. Dan jangan memaksa Tuhan. Tuhan pasti memberi yang baik bagi anak-anaknya. Karena dia seperti Bapa yang menyayangi anak-anak. Demikianlah Tuhan mengasihi hidup kita. Mari saya mengajak kita semua, jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa, aku berdoa kepada Bapakku, tapi Bapakku tidak memberikannya. Ingat, dia akan tetap memberi yang baik bagi anak-anaknya. Dia tidak ingin anak-anaknya celaka. Dia tidak ingin anak-anaknya mengalami masalah dalam hidupnya. Tuhan ingin anak-anaknya ini menerima yang baik yang daripadanya. Mari tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengerti dan pasti memberi yang baik bagi kita anak-anaknya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas begitu besar kasih sayang-Mu. Seperti seorang Bapa yang mengasihi dan menyayangi anak-anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau pasti memberi yang baik bagi kami. Walaupun kadang kami tidak mengerti. Kadang-kadang apa yang kami minta itu baik menurut kami. Tapi belum tentu baik dalam pandangan-Mu. Biarlah jadi kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah kami menerima apa yang baik yang dari Tuhan. Karena kami percaya apa yang dari Tuhan pasti baik juga bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ayo semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.